Keberadaan tempat ini memang mencuri perhatian masyarakat. Ya, inilah bendungan Kamijoro. Di penghujung tahun 2019 lalu, bendungan Kamijoro telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kamijoro terletak di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Membendung aliran Sungai Progo yang membelah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di Jen Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp229 miliar. Pengerjaan bendungan yang dilakukan kurang lebih 3 tahun ini memiliki tinggi mercu dari hulu sebesar 2,4 meter. Lebar efektif 153 meter serta lebar bendung dengan pilar 151 meter serta memiliki lebar bendung dengan pembilas 171 meter. Nantinya bendungan ini akan mengairi sawah seluas 2.370 hektar di Kabupaten Bantul. Diharapkan akan meningkatkan intensitas tanam dari 205% menjadi 270%. Setidaknya sebanyak 11 desa dari 4 kecamatan memperoleh manfaat irigasi dari adanya bendungan tersebut. Tak hanya mendukung aktivitas pertanian masyarakat saja, bendungan juga memiliki fungsi penting lainnya. Bendung Kamijoro ini juga sangat bermanfaat untuk persediaan air baku, baik untuk Bandara Internasional Yogyakarta, juga untuk Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan juga nantinya bisa juga sampai ke kota Yogyakarta. Bagi masyarakat Bantul, bendungan ini mampu mengalirkan air baku dengan debit 25 liter per detik. Sedangkan bagi masyarakat Kulon Progo, debit air baku yang bisa dimanfaatkan sebesar 500 liter per detik. Selain membangun bendungan, pekerjaan lainnya adalah merehabilitasi saluran sepanjang 9,6 km, pekerjaan intake air baku, dan pembuatan rumah panel. Di kawasan ini juga dibangun taman seluas 40.000 meter persegi. Masyarakat bisa bersantai dan bermain bersama anak-anak, maupun sekedar bersuah foto. Di samping itu juga manfaatnya seperti kita lihat adalah untuk wisata. Jadi taman ini sudah viral, jadi menjadi setiap hari ada ramai dikunjungi oleh masyarakat, sehingga ini bisa merupakan daerah wisata. Dan yang ketiga ini menghubungkan tadi yang terpisah sungai, seperti kita lihat sungai Progo, Bantul dan Progo, sehingga adanya ini orang bisa lewat jembatan itu bisa lewat di sini. Jadi untuk sekolah, untuk keperluan apa-apa bisa lewat di sini semua. Ya, di atas bendungan juga dibangun jembatan sepanjang 160 meter dengan lebar 2 meter. Bermanfaat sebagai jalan penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
sehingga memotong jarak tempuh lebih cepat sekitar 5 km. Dengan dibangunnya bendungan ini, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dengan usaha kecil yang tumbuh di sekitar kawasan bendungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena banyak wisatawan lokal yang datang ke tempat ini. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari Likupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara,
hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia Bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Bagi Anda yang kerap melintasi tol Trans Jawa, pasti sudah tak asing lagi dengan jembatan yang satu ini. Jembatan Kalikuto adalah elemen penting dari jalan tol Batang-Semarang. Jembatan Kalikuto dirancang sepanjang 160 meter, berbobot 2.400 ton dan memiliki bentang utama 100 meter, serta jalan pendekat di sebelah barat dan timur masing-masing 32 meter. Tinggi pelengkung bentang utama kurang lebih 30 meter dari top level aspal. Merupakan jembatan pertama di Indonesia yang menggunakan metode swing arch dengan material girder, di mana strukturnya dirakit di lokasi pemasangan dengan segala tingkat kerumitannya. Material jembatan 80% buatan lokal, yakni di kota Serang, Tangerang, dan Pasuruan. Sementara material yang diimpor hanya baja merah melengkung di atas jembatan yang berasal dari Perancis. Swing arch girder jembatan akan dirakit dari dua sisi ujung jembatan dan kemudian akan bertemu melengkung di tengah. Pemasangan setiap bagiannya dilakukan secara bertahap, mulai dari segmen 1 hingga 12 segmen. Untuk memperindah tampilan, jembatan dicat warna merah dan putih. Jembatan Kalikuto tidak hanya kokoh secara struktur, tetapi juga estetik dan arsitek sehingga indah dilihat. Pantas kalau jembatan ini dijadikan landmark tol Trans Jawa. Sebelum beroperasi dan dilewati oleh kendaraan, jembatan perlu dilakukan loading test atau uji beban. Pengujian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kelaikan keamanan dan keselamatan dari Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Ada dua tipe uji beban yang dilakukan, yakni uji beban statis dan dinamis. Uji statis dilakukan untuk mengetahui deformasi jembatan terhadap beban yang direncanakan. Uji dilakukan dengan memposisikan 36 truk pada spot-spot tertentu dari jembatan untuk mengetahui deformasinya. Pengujian diamati dari berbagai sensor yang ditempatkan di jembatan. Sensor pendutan ada 3 macam, yaitu dengan air, dan kemudian water pass dan total station. Harapannya dari 3 itu bisa sinkron hasilnya untuk meyakinkan pengukuran pendutan kita. Kemudian kita pasang strain gauge, alat ukur regangan di titik-titik potensial juga, yaitu titik yang responnya maksimal. Kemudian juga
nanti uji dinamik kita pasang akselerometer di jalur tengah, jalur tepi, kiri, tepi kanan, di tengah tentang, seperempat, dan 3/4. Harapannya nanti kita punya respon statik dan respon dinamik. Tes kedua, uji beban dinamis, dilakukan dengan menjampingkan truk dengan beban roda depan atau belakang secara bergantian. Dari truk yang bebannya mencapai 27 ton dengan tinggi jatuh 20 cm. Dari uji tersebut membuat jembatan bergoyang atau vibrasi sehingga diketahui frekuensinya yang tergantung pada tingkat kekakuan jembatan. Banyak dua hasil pengujian bisa disimpulkan jembatan ini cukup meyakinkan. Pertama, kekuatannya memadai. Kemudian yang kedua, respon beban sampai 70% fly float dan mungkin 100% ekstrapolasi masih cukup linear, dan itu dua hal itu sangat diperlukan untuk kriteria sehat dari jembatan. Uji beban sebuah jembatan sangatlah penting untuk menguji kondisi jembatan tersebut. Tidak hanya dilakukan seusai rampungnya konstruksi jembatan, namun juga perlu dilakukan secara teratur dalam periode 5 tahun sekali, guna mengetahui keadaan jembatan setelah digunakan dan untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya rehabilitasi atau perbaikan tertentu. Jalan tol Batang-Semarang memiliki panjang keseluruhan 75 km, menghubungkan 3 kota di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Jalan tol ini merupakan bagian dari Trans Jawa. Sejak Desember 2018, tol Trans Jawa sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 km, melintasi 5 provinsi, 15 kota, dan 21 kabupaten. Sore hari ini saya berada di ruas tol Trans Jawa di Semarang Batang, di Kalikuto. Ini jembatan Kalikuto ini. Ini saya dengan para pelaksana di lapangan. Mereka semuanya sangat senang karena Surabaya, Jakarta, Surabaya telah tersambung. Adanya tol ini akan mendorong efisiensi sistem logistik Pulau Jawa dan nasional, karena pendeknya jarak tempuh sehingga mengurangi beban operasional. Tidak hanya itu, akan mengintegrasikan kekuatan potensi dan sentra ekonomi sepanjang Pulau Jawa, mulai dari UMKM, kawasan industri, pelabuhan, bandara, pemukiman, hingga destinasi wisata. Sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semua.
Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Selain pembangunan infrastruktur skala masif seperti bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terus membangun infrastruktur kerakyatan, salah satunya jembatan gantung. Keberadaan jembatan gantung yang diperuntukkan bagi pejalan kaki ini memiliki peran penting untuk menghubungkan atau memperpendek jarak tempuh desa terpencil ke desa lainnya yang terpisahkan karena kondisi geografis. Salah satunya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yakni Jembatan Gantung Kaligale. Memiliki bentang 90 meter, jembatan ini menghubungkan antara desa Gadung Rejo serta desa Kauman yang dipisahkan oleh Sungai Gale. Jembatan ini memiliki pemandangan dengan latar belakang Gunung Sumbing yang megah dan indah. Program pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran.
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memang hal-hal yang kelihatan kecil-kecil, tetapi ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar, baik untuk transportasi orang, barang, komoditas, sehingga tadi ada efisiensi di dalam transportasi, baik biaya maupun waktu. Ini penting, karena yang sering kita lihat hanya jembatan yang gede-gede, yang kecil-kecil seperti ini kalau saya ke daerah pasti dapat keluhan. Seperti tadi malam di Wonosobo, Pak, di sini ada ratusan, Pak, jembatan gantung yang diperlukan gitu. Karena memang antar desa, antar kecamatan itu perlu dihubungkan, kalau enggak muter gitu. Dan itu mau makan biaya yang tidak kecil. Dalam memperlancar pembangunan jembatan gantung di seluruh Nusantara, Balitbang PUPR mengembangkan berbagai inovasi teknologi infrastruktur. Salah satunya yakni teknologi jembatan gantung yang diberi nama JUDESA atau Jembatan untuk Desa Asimetris. JUDESA hadir untuk menangani masalah aksesibilitas masyarakat desa dan penyediaan infrastruktur jembatan sederhana yang terbatas. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 164 jembatan gantung dengan total panjang sekitar 39.798 meter, diantaranya merupakan JUDESA. Selama ini jembatan gantung itu selalu simetris. Nah, ini hasil penelitian Pusat Litbang Jalan dan jembatan ini asimetris dan dimanfaatkan untuk jembatan-jembatan di desa, bervariasi bentangnya dari 30 meter sampai kurang lebih 120 meter. Ini sekarang ada tipenya yang 60 meter, ini kurang lebih 62 meter. Nah, ini memang kita tingkatkan karena ini biayanya lebih murah dibanding dengan jembatan gantung biasa, pelaksanaannya lebih cepat dan juga dapat segera dimanfaatkan. JUDESA mampu mengakomodasikan bentang 30 hingga 120 meter. Untuk bentang kurang dari 60 meter menggunakan tipe asimetris 1 pylon. Sedangkan bentang di atas 60 meter menggunakan 2 pylon disebut tipe asimetris ganda. Pelaksanaan konstruksinya membutuhkan waktu sekitar 120 hari. Dalam proses pembangunannya menggunakan konsep flying fox menggunakan tali untuk penyeberangan. JUDESA, jembatan gantung yang diperuntukkan untuk pejalan kaki ataupun pesepeda motor. Memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat pas untuk diterapkan di kawasan terpencil, yakni fleksibel dan ekonomis. Karena materialnya merupakan prefabrikasi sehingga dapat disiapkan untuk dikirim ke lokasi. Kemudian, sistem jembatan modular yang memberikan kemudahan pembangunan dengan swadaya masyarakat. Metode konstruksi JUDESA satu arah, dari satu sisi sungai sehingga cocok untuk membuka jalur perintis dan mengurai pengangkutan material menyeberangi sungai. Dari segi keamanannya, JUDESA didukung oleh 2 sistem kabel semi-independen. Pembangunannya diharapkan dapat membantu menghilangkan hambatan masyarakat pedesaan.